Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Pada saat ini, di perbatasan Qishou, 10.000 orang tentara yang perkasa berbaris di jalan yang berkelok-kelok. Armor tentara berlumuran darah, dan pedangnya rusak. Dia baru saja kembali dari pertempuran kerajaan Dongling, dan momentumnya seperti pelangi dan pembunuh. Pemimpinnya adalah Lu Kaisan, seorang pria yang kuat di alam langit gua. Pada saat ini, dia memegang peta di tangannya, wajahnya muram dan berdarah, dan suaranya yang rendah haus darah untuk membunuh. Suyang, Tianlanzong, besok adalah hari kehancuranmu. Seorang letnan di sebelah Lu Kaishang melihat sekeliling dengan aneh dan berkata, "Tuanku, apakah kita pergi ke tempat yang salah? Jika kita bergerak ke arah ini, saya akan memimpin ke Qishou di negara kita." Lu Kaisan menyimpan petanya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak salah, kita akan pergi ke Qishou. Namun, perintah kaisar adalah agar kita kembali ke ibu kota kekaisaran. Apa yang kita lakukan di sini di Qishou?" Wakil jenderal bertanya dengan bingung. "Bunuh seseorang?" Begitu kata-katanya jatuh, momentum Lu Kaisan berubah secara drastis, seolah-olah niat membunuh yang sebenarnya bertahan di sekitarnya, itu mencekik. Letnan itu terlonjak oleh niat membunuh yang kuat, bahkan di medan perang, Lu Kaisan tidak memiliki niat membunuh yang begitu kuat. "Aku tidak bisa menahan gumaman, tuan dari Qishou mana yang telah menyinggung Lu Kaisan, bagaimana dia menyinggung perasaannya, biarkan Lu Kaisan, orang kuat di alam gua, melanggar kehendak suci kaisar, menyelinap di sekitar Qishou, khusus untuk membunuhnya." Keesokan paginya, Su yang baru saja bangun dari tempat tidur ketika dia mendengar teriakan dalam dialek. "Leluhur tua Su, itu tidak baik, kita dikelilingi oleh tentara, dan sekelompok orang dihancurkan dalam kegelapan. Sekarang orang-orang itu menyerang formasi pelindung gunung kita, dan formasi pelindung gunung kita akan segera hancur." "Apa?" Su yang bangkit dan bergegas ke gerbang gunung dengan bingung. Formasi penjaga gunung dapat menahan serangan dari lusinan praktisi panggung Yuan Ying, tapi sekarang akan hancur. Su yang berlari ke gerbang gunung, dan dia melihat bahwa di kaki gunung Tianlanzong, ada semua pria dengan baju besi, kerumunan orang kulit hitam, puluhan ribu. Tentu saja orang-orang itu tidak penting, yang penting ada puluhan praktisi panggung Yuan Ying di langit. Pemimpin, mengenakan kemeja hitam dan memegang tombak, memandang Tianlanzong dengan mata elang. "Dia sudah memiliki alam langit gua." Hanya saja Su yang merasa bahwa pembudidaya alam langit gua ini sedikit akrab. "Setelah melihat lebih dekat, saya tiba-tiba teringat siapa dia." "Lu Kaisan, itu kamu." Su yang berkata sambil tersenyum. Ketika Lu Kaisan mendengar ini, dia tertawa beberapa kali dan berkata, "Hahaha, aku tidak berharap kamu mengingatku." "Karena kamu mengingatku, mengapa tidak lari?" kata Lu Kaisan, berjalan perlahan menuju Su Yang. Dengan lambaian tangannya dan ledakan, formasi penjaga gunung Lanzong surgawi tiba-tiba menghilang tak terlihat. Lu Kaisan berjalan ke Su Yang dan menatap Su Yang, matanya penuh amarah balas dendam. "Jika saya jadi Anda, saya akan mengambil murid Tianlanzong Anda dan pergi jauh." Di sekte Tianlan, banyak murid yang takut dengan pemandangan di depan mereka, dan aura yang memancar dari Lu Kaisan membuat mereka merasa gemetar. Meskipun Ling Qingshu juga merasa ketakutan, tikus yang ditempatkan di bawah mata kucing itu takut pada tulangnya, tetapi dia masih menekan rasa takutnya dan menenangkan murid Tianlanzong. Tiba-tiba, seorang penatua panggung jin dan berlari keluar, tanpa rasa takut di wajahnya, dan berkata dengan keras, "Yi Sangdong, jika tidak ada leluhur, saya khawatir ini masih periode pembangunan pangkalan. Saya pikir Anda sama dengan saya. Sekte Tianlan memperlakukan kita seperti gunung. Sekarang sekte dalam masalah. Kita harus memotong semua duri untuk sekte. Masalah besar. Hidup berdampingan dan mati dengan sekte Tianlan. Artinya, apa yang kamu takuti, ini masalah besar. Siapa yang berani datang ke Tianlanzongku untuk membuat masalah? Liu dan Ku adalah yang pertama tidak setuju. Ku bilang kalian berdua, apa yang kalian lakukan dengan pesimis, itu adalah nenek moyang kita yang maha kuasa, apa artinya jika dia datang ke 10.000 orang? Bahkan jika mereka datang ke 10.000 orang, saya percaya pada leluhur." Para penggarap inti emas lainnya yang telah dipromosikan oleh Su yang juga keluar satu demi satu untuk menenangkan emosi murid biasa dari sekte Tianlan. Segera, case Tianlan sekte menjadi tenang.
Mereka sangat diberkati oleh sekte Tianlan, dan ketika sekte Tianlan dalam bahaya, mereka terpelintir menjadi tali. Tidak ada yang lolos, hidup berdampingan dan mati dengan Tianlan Song. Su yang menoleh dan memandang orang-orang dengan wajah tragis, berkedut di sudut mulutnya. Tenang. Suara lembut Su yang tampaknya memiliki kekuatan magis, dan suara itu jatuh ke telinga murid Tianlan Song, dan mereka benar-benar tenang. Su yang menoleh untuk melihat Lu Kaisan lagi, mengeluarkan buah merah yang berapi-api, dan berkata sambil makan. Pergi, aku tidak punya otak, mengapa aku harus pergi? Su yang melihat ke arah Lu Kaisan lagi, dan berkata, itu kamu, jika aku jadi kamu, aku mungkin sudah melarikan diri sekarang. Semakin jauh dari Qizhou, semakin baik, tetapi kamu lari ke sini dan memberikan orang-orang jauh ribuan mil? Melihat Su yang dengan tatapan jijik, dia sama sekali tidak menatapnya. Lu Kaisan mengepalkan tinjunya, hatinya terbakar amarah. Dengan mendengus dingin, tubuhnya menukik dari langit dengan kecepatan ekstrim. HMPH, saya tidak malu dengan kematian saya, dan hari ini, saya akan membalas dendam murid sekte Yunshan saya yang sudah meninggal. Begitu suara itu jatuh, tinju kanan yang kuat tiba-tiba terangkat tinggi, dan bola api yang berapi-api dengan cepat mengembun di tangannya. Baju besi di tubuh Lu Kaisan terbakar merah oleh suhu bola api yang sangat tinggi, berderak. Su yang menyaksikan serangan Lu Kaisan, mencibir di dalam hatinya, dan menghindari bola api Lu Kaisan dengan ringan di satu sisi tubuhnya. HMPH, Anda adalah sekte Tianlan kecil. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, bagaimana Anda bisa menjadi lawan dari pembudidaya gua surgawi saya? Melihat Su yang menghindari, Lu Kaisan sama sekali tidak merasa cemas, dan tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang yang terbakar dengan nyala api dengan tangan lainnya. Pedang panjang itu menari-nari seperti badai, dan api merah kedap udara mewarnai seluruh dunia menjadi merah, dan nyala api jatuh ke tanah. Dalam sekejap, setengah hari Lansong berubah menjadi lautan api. Bahkan lempengan batu biru di tanah dilebur menjadi magma oleh suhu tinggi. Alis Su yang berkedut, dan hatinya terbakar dengan amarah yang tak terbatas. Kamu sedang mencari kematian. Su yang berteriak, melangkah keluar. Detik berikutnya, Su yang muncul di belakang Lu Kaisan. Ledakan. Su yang melemparkan pukulan, udara berteriak dengan keras seperti jeritan kematian. Lu Kaisan tiba-tiba meledakkan kulit kepalanya. Kesadaran diri seorang kultivator dari langit gua memberitahunya bahwa dia telah mencapai saat kritis dalam hidup dan mati. Dia hanya menulis bahwa dia ingin menghindar. Saat ini, dia merasakan sakit di dadanya dan mencium bau darah di ujung hidungnya. Melihat ke bawah, dia melihat lubang besar di dadanya. Darah mengalir keluar, dan vitalitasnya dengan cepat hilang. Ini, apakah kamu di alam roh asli? Lu Kaisan menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya lambat laun lamban, penuh dengan suara yang luar biasa. Pada saat ini, Lu Kaisan sangat terkejut. Qizhou kecil. Sebenarnya ada orang kuat di alam Yuan Shen. Setelah berbicara, Lu Kaisan tidak punya kehidupan.